Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Andika Sari dari kelompok 9 dengan NIM 931212418. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dari kelompok 9 yang berjudul Penyelesaian Sengketa Taflis atau Kepailitan dalam Perkara Ekonomi Syariah. Makalah ini terdiri dari 3 subbab. Subbab yang pertama yaitu pengertian dari taflis atau kepailitan. Yang kedua yaitu kewenangan pengadilan negeri dalam penyelesaian sengketa kepailitan atau taflis. Dan yang terakhir yaitu akibat hukum dari kepailitan atau taflis. Dimulai dari penjelasan materi subbab yang pertama yaitu pengertian dari taflis atau kepailitan. Di dalam Islam, kepailitan atau pailit disebut dengan at-taflis. Orang yang pailit disebut dengan muflis, yaitu orang yang tekor di mana hutangnya lebih besar daripada asetnya. Dalam konteks ekonomi, istilah taflis diartikan sebagai orang yang hutangnya lebih besar daripada hartanya. Sedangkan secara terminologi ahli fikih, at-taflis atau penetapan pailit didefinisikan oleh para ulama dengan keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak hukum atas hartanya. Jika dalam pengertian secara undang-undang, kepailitan tidak mempunyai arti khusus atau pengertiannya diatur dalam undang-undang. Namun, secara tata bahasa, kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitor, orang-orang yang berutang, untuk kepentingan semua kreditornya atau orang-orang yang berpiutang. Kemudian, subbab yang kedua yaitu kewenangan pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa kepailitan. Pengadilan agama atau Mahkamah Syariah yang berwenang mengadili perkara di bidang ekonomi syariah tentu sebenarnya dapat pula menyelesaikan perkara taflis atau pailit baik secara orang perseorangan maupun secara badan hukum atau al-syirkah. Dalam konteks ini, objek tersebut dapat dinyatakan taflis atau tidak oleh pengadilan agama dengan cara mengajukan permohonan taflis kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah. Berkaitan dengan kewenangannya, pengadilan agama tidak boleh menolak perkara taflis tersebut dengan alasan apapun, termasuk dengan alasan belum ada aturannya. Padahal hakim wajib menentukan hukum atau to cram the law. Kewenangan ini mendapat dukungan berkenaan dengan objek pinjam-meminjam yang berbasis syariah. Telah ada fatwa dari Dewan Syariah Nasional atau DSN sehingga pengadilan agama dapat memailitkan debitur tersebut. Dengan begitu, saya akan menyebutkan pihak-pihak yang dapat mengajukan perkara kepailitan ke pengadilan agama di bidang ekonomi syariah. Yang pertama, kreditur, baik orang perseorangan yang beragama Islam maupun badan hukum yang melakukan bisnis syariah. Yang kedua, debitur, baik orang perseorangan yang beragama Islam maupun badan hukum yang melakukan bisnis syariah. Yang ketiga, jaksa untuk kepentingan umum. Yang keempat, Bank Indonesia dalam hal debitur adalah bank syariah termasuk pembiayaan syariah dan lembaga keuangan mikro syariah. Badan pengawas pasar modal dalam hal debitur adalah reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah dan sekuritas syariah. Yang kelima yaitu Menteri Keuangan dalam hal debitur adalah asuransi syariah, reasuransi syariah, pegadaian syariah, dan dana pensiunan lembaga keuangan syariah. Pada subbab yang terakhir yaitu akibat dari kepailitan. Putusan kepailitan ini akan membawa akibat bagi si pailit atau debitor sendiri maupun harta kekayaannya. Sejak dibacakan putusan kepailitan oleh pengadilan agama, debitur akan kehilangan hak pengurusnya dan hak penguasa atas hartanya.
Secara umum akibat kepailitan yang pertama yaitu akibat kepailitan terhadap harta kekayaan debitur yang pailit. Jadi harta kekayaan debitur yang pailit ini akan menjadi barang sitaan kecuali ada beberapa benda-benda yang lain yang tidak termasuk dalam sitaan tersebut. Yang kedua, akibat dari kepailitan terhadap suami atau istri. Jika debitor sudah menikah atau bersuami istri, itu akan mengakibatkan harta benda bersama selama pernikahan, atau berakibat juga kepada suami atau istri yang menjadi debitor. Yang ketiga yaitu akibat kepailitan terhadap seluruh perikatan yang dibuat oleh debitur yang pailit. Ini semua perikatan debitur yang terbit sesudah putusan pailit tidak lagi dapat dibayarkan dengan harta pailit kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Yang keempat yaitu akibat kepailitan terhadap seluruh perbuatan hukum debitur yang dilakukan sebelum kepailitan. Segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan dapat dimintai pembatalan kepada pengadilan. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.